Pertanyaan 1, izin menjawab. Duta adalah seseorang yang diutus untuk melakukan sesuatu. Oke, pintar banget. Selanjutnya ada apa lagi Kak Mai? Oke, selanjutnya pelajar. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih pelajar itu apa? Ayo, siapa yang tahu apa itu pelajar? Kalau nggak tahu nanti sama kakak langsung jelasin deh apa itu pelajar. Ada yang tahu nggak? Ini nggak tahu ya Kak Mai. Langsung aja ya. Jadi pelajar adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di dalam lembaga formal, baik itu sekolah ataupun universitas. Nah, jadi pelajar ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, karakter, dan juga sikap yang ada dalam diri seseorang. Lanjut Kak. Kita kan dari Duta Pelajar Banten. Duta itu tadi udah dijelasin, pelajar udah, terus terakhir ada Banten nih. Ada yang tahu itu apa itu Banten? Kak, izin jawab. Oke, boleh. Silakan. Ayo berdiri dulu ya. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Septia dari kelas 10 TKJ 3. Ya. Izin menjawab, Banten adalah salah satu provinsi. Oke. Bentar ya. Kakak ada hadiah nih buat yang tadi udah jawab. Boleh, dulu. Dapat apa ya? Kalian yang lain masa kalian nggak dapetin sih hadiahnya? Saya nggak dapetin hadiahnya. Ya kan, saya kan. Beng-beng sama sip. Oke, boleh banget. Selamat ya. Benar banget tadi apa yang udah dibilang sama teman kita. Kalau Banten itu merupakan provinsi. Ya, benar banget. Banten itu merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Banten itu terkenal dengan kebudayaan budaya, sumber daya alam, terus potensi sumber daya manusianya, terus tradisinya itu tuh di Banten tuh benar-benar kaya akan kebudayaannya. Terus sebenarnya Duta Pelajar Banten itu apa sih Kak Mai? Nah, jadi tadi kan udah dijelasin tuh apa itu duta, apa itu pelajar, dan apa itu Banten. Kalian semua juga udah ngerti kan? Sekarang giliran kakak buat ngejelasin pengertian apa sih Duta Pelajar Banten itu. Jadi Duta Pelajar Banten itu adalah seorang pelajar atau para pelajar yang terpilih untuk mewakili Provinsi Banten untuk menginspirasi, memotivasi, juga mengenalkan banyak hal-hal positif kepada kalian semua terkait dengan pendidikan, budaya, ataupun aspek lainnya untuk meningkatkan karakter dan juga prestasi yang ada dalam diri kalian. Nah, benar banget ya apa yang udah dibilang sama kalian tadi. Kalau Duta Pelajar itu merupakan perwakilan pelajar yang aktif di sekolah, yang mengharumkan nama Banten melalui prestasi dan kontribusi dalam berbagai kegiatan. Nah, oke. Kira-kira Duta Pelajar Banten ini ada manfaatnya nggak sih Kak Eka? Ada pasti. Ada yang tahu nggak manfaat Duta Pelajar Banten? Pasti belum tahu ya. Belum tahu ya kalau manfaatnya. Oke, yang pertama apa sih Kak Eka manfaat dari Duta Pelajar Banten itu? Yang pertama itu meningkatkan, memotivasi dan menginspirasi para pelajar. Duta Pelajar Banten ini menjadi role model yang menjadi memotivasi pelajar lain untuk berprestasi aktif dalam kegiatan positif dan mengembangkan potensi diri. Jadi
melalui apa? Melalui platform ataupun aplikasi yang Duta Pelajar punya. Contohnya ada YouTube, Instagram, TikTok, sama ada Twitter, dan masih banyak lagi platform ataupun aplikasi yang kita punya. Nah, dari aplikasi dan juga platform tersebut, kalian semua bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan apa yang kalian mencari, misalkan tentang pendidikan, budaya-budaya, ataupun tradisi yang ada di Banten. Jadi kalau misalkan kalian butuh informasi, aduh aku butuh banget nih informasi tentang Banten, aku butuh banget nih informasi misalkan mengenai tutorial biar kita itu bisa public speaking atau apapun, kalian bisa cari ke YouTube, TikTok, ataupun akun Instagram dan juga Twitter Duta Pelajar Banten. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan prestasi pendidikan. Jadi Duta Pelajar Banten itu biasanya terlibat dalam kegiatan yang mendukung meningkatkan mutu pendidikan seperti kompetisi, seminar, dan kampanye pendidikan. Jadi kapan lagi gitu ya hari Senin dipanggil ke depan gitu loh. Lanjut ya, yang keempat ada meningkatkan prestasi pendidikan. Jadi selain kita menginspirasi, memotivasi, dan juga memberikan pengetahuan kepada kalian, tapi kita juga menampung prestasi-prestasi yang kalian punya. Misalkan kalian ini punya prestasi nih. Nah, di Duta Pelajar Banten ini kadang kita mengadakan lomba-lomba yang bisa kalian ikuti. Supaya apa? Supaya prestasi kalian itu bisa berkembang dan juga meningkat gitu kan. Kalau misalkan prestasi di Perdam aja kan gak bakalan meningkat ya. Jadi kalau misalkan kita mengadakan lomba ataupun mengadakan program apa, kalian bisa mengikuti. Nah, terus dari situ juga bakat kalian bisa apa tuh makin makin juga. Udah sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang Duta Pelajar? Oke, boleh yang Tahan dulu. Nanti ya, satu-satu. Memperkenalkan diri, Kak, keuntungan ikut Duta Pelajar apa sih? Oh, boleh banget, nanti kita jelasin ya. Aduh, banyak banget nih ya. Nanti kita di Duta Pelajar Kakak punya hadiah buat pasti kalian kalian tanya. tahu ya apa aja sih manfaat dan keuntungan kalau kita ikut Duta Pelajar Banten ya kan? Ya. Kakak punya hadiah buat yang tadi udah tanya. Boleh di ini dulu, di putih. Bulan emas sama ah. Semangat banget nih kayaknya ya, mudah-mudahan hadiah. Semangat banget. Lumayan. Selamat ya. Kok pada excited banget ya. Tadi pertanyaannya bagus banget. Jadi apa sih yang kita dapetin selaku Duta Pelajar Banten ya Kak ya? Pertama benefit yang bisa kita dapetin yaitu yang paling penting mendapat gelar kehormatan sebagai Duta Pelajar Provinsi Banten. Selanjutnya Ada kalian bisa dapetin selempang ini. Kalian masa sih gak mau selempang yang kayak gak bakalan semua orang punya gitu loh. Yang punya itu yang anak duta-duta aja gak sih. Selanjutnya kalian bisa dapetin sertifikat. sertifikat tingkat provinsi ataupun kalian juga ikut Duta Pelajar, tapi kalian bisa loh dapat sertifikat tingkat nasional. Nah itu tuh sertifikat itu tuh bisa dijadikan pengajuan buat beasiswa di universitas. Iya betul banget nih. Kalian yang mau lanjutin ke kuliah atau pasti di sini ada yang mau kuliah gak sih? Ada. Ya. Dari sertifikat ini kalian tuh bisa dapat beasiswa kuliah. Jadi kalian bisa kan kalau biaya kuliah itu biasanya mahal ya, tapi lewat sertifikat ini insya Allah kalian dapat potongan atau dapat keringanan. Nah selanjutnya ada juga menambah pengalaman berorganisasi, bertambahnya relasi dengan banyak teman. Nah kalau misalkan sekarang nih kalian ikut organisasi misalkan eskul apa ya, organisasi OSIS, pramuka, paskibra, kalau dari lingkungan sekolah pasti kan temennya itu aja kan. Nah tapi kalau misalkan kalian mengikuti organisasi di luar sekolah pasti makin banyak gak sih kan relasinya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Pasti kan gak semua orang bisa punya teman yang jarak tempuhnya jauh gitu ya. Nanti kalian juga bakal lihat daya saing mereka kayak gimana gitu loh. Iya, jadi nanti kan kalian bisa dapatin teman-teman yang misalkan dari luar kabupaten,
dan social challenge yang dimana kalian diharuskan membuat video. Nanti temanya bakal ditentuin ya dari duta pelajarnya dari duta pelajar tersebut. Nah kalian itu bikin video sekreatif mungkin, jadi bakat kalian itu bakal kelihatan nih. Waduh ternyata kreatif banget ya anaknya atau apapun. Nanti di situ tuh kalian keluarin semua kreativitas bakat kalian di editing, di video ataupun produksi kalian di dalam di dalam pembuatan video tembakan itu. Selanjutnya yaitu ada sesi wawancara. Sesi wawancara itu sesi apa sih kak? Sesi wawancara itu dimana kalian nanti bakal ditanya-tanya seberapa siap sih kalian untuk jadi duta pelajar Banten, karena jadi duta pelajar Banten itu gak cuma ngejabat aja, tapi kalian juga harus pengabdian, kalian juga harus bisa jadi contoh di sekolahnya. Kan jadi duta pelajar Banten itu gak semudah itu teman-teman. Mungkin itu buat tahap seleksi. Kalau untuk tahap seleksi duta pelajar Banten cuma itu. Selebihnya nanti kita tinggal tunggu masa jabatan selesai ya kan? Iya betul banget nih. Sebenarnya ikut duta tuh seru banget loh guys. Nggak kayak misalkan aduh pusing banget ya bikin konten, aduh pusing nih harus motivasi, harus kita tuh harus jaga sikap, harus apa. Tapi ternyata seru banget kita bisa dapetin teman-teman yang banyak, relasi tingkat kabupaten, relasi tingkat provinsi yang nggak semua orang bisa dapat gitu loh. Iya. Lagi keluarganya erat banget. Ya betul. Kalian harus cobain masuk ke dalam duta pelajar Banten. Nanti kalian bisa dapetin semua yang kita kerjain. Seru banget tuh guys. Ada yang lagi mau ditanyain nggak? Boleh ya. Mina boleh deh. ini teman-teman diri Silakan. siap nama berarti dari kelas 10 APL 2. Kak ingin bertanya, apa motivasi kakak masuk ke duta pelajar? Oke, boleh. Ini pertanyaannya boleh diundi dulu ya. Dapat apa tuh? Mas Milo sama Gayati. Oke. Boleh dijawab Kak Nay? Oke, jadi motivasi kakak ikut duta pelajar Banten tuh kenapa? Karena sebelumnya emang kalau organisasi di sekolah kan kayak OSIS, Paskibra, pramuka atau hal apapun kan pasti bisa dilakuin sama semua orang ya. Tapi menurut kakak kalau jadi duta pelajar Banten itu kayaknya hal yang sulit dan juga hal yang awalnya akan mikir ya susah banget nih digapai. Terus akan melihat loh kok ada orang yang bisa ya dapat terus masuk ke duta pelajar Banten. Dan itu akan mikir aduh aku bisa gak ya masuk ke duta pelajar Banten, terus aku bisa gak ya kayak orang-orang bisa motivasi bisa memotivasi pelajar-pelajar lain, bisa dapat nilai-nilai positifnya juga. Nah dari situ aku mikir kayak ya udah deh coba-coba dulu aja kali ya masuk, dan ternyata alhamdulillahnya masuk deh kepilih. Jadi kalian kalau misalkan mau berprestasi nggak usah di lingkungan sekolah aja, tapi kalian boleh coba-coba di luar lingkungan sekolah juga, soalnya benefitnya itu lumayan juga guys. Terus kalian juga sekalian nambahin pengalaman kalian juga kan, ya nggak sih kak? Itu tadi alasan Kak Nay buat jadi duta pelajar. Kalau alasan kakak sendiri sih ya, yang pertama kakak tuh motivasi dari kakak kelas, karena duta pelajar Banten itu di sekolah ini tuh gak cuma kita berdua, tapi ada lagi ya. Terus yang kedua itu kakak cuma pengen ngebuktiin ke diri kakak sendiri, karena sebelumnya kakak ikut seleksi tingkat kabupaten, tapi gak lolos. Karena kan kayak kesel gitu ya. Terus kakak mau coba-coba ini apa sih duta pelajar dengan teman sebelah ikut, terus tiba-tiba lolos ke administrasi. Pas bagian social challenge kakak tadinya mau kayak udah capek kayaknya tetap gak bisa deh, kemarin aja kabupaten kalah masa yang provinsi bakal lolos kayak gitu, kayak udah ngedown duluan gitu. Apalagi lihat video challenge kabupaten lain tuh bagus-bagus gitu, skill editingnya bagus-bagus, karena kayak udah minder duluan. Pas udah bikin gitu ya video social challenge nya ternyata dinyatakan lolos, ikut wawancara, terus bilang kita jadi duta pelajar. Kita waktu di wawancara itu lagi di ujung Jawa, Kita lagi ada acara, lagi ikut acara Ujung Kulon Culture Festival.
Iya benar banget. Jadi di Duta Pelajar Banten ini dari sekian banyak yang mendaftar, kalau waktu angkatan kita sekitar 2.000 orang mendaftar dan dinyatakan lolos keseluruhan hanya 31 orang. Jadi satu delegasi itu ada 4 orang. Ya, apa ada delegasi apa aja sih Kak? Dari Ada yang tahu nggak nih? Ada delegasi apa aja? Belum tahu ya? Oke. Jadi kita itu ada delegasi dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, sama ada Kabupaten Tangerang. Terus ada juga loh kotanya, kota apa aja Kak? Ada kota Tangerang Selatan, ada kota Cilegon, ada kota Tangerang, sama ada kota Serang. Nah nanti itu tuh delegasinya itu ada 4 orang. Nah itu tuh dari berbagai macam sekolah loh, nggak langsung. Iya. Nggak tentu. Kalau misalkan kayak dari Kabupaten Pandeglang, bukan berarti domisilinya di Pandeglang, bisa aja dia delegasinya Kabupaten Pandeglang tapi domisilinya di Rangkas, di Tangerang kayak gitu. Contohnya kayak kakak-kakak domisili di Pandeglang tapi kakak mewakili delegasi Kabupaten Serang kayak gitu. Ya guys. Sampai Nah, selanjutnya kayak Kak. gimana nih? Kalian ada yang mau tanya lagi Kak seputar Duta Pelajar? Cukup mungkin Mau ini dulu nggak sih? Hiburan? boleh kita speaking ya. Iya. Kalian itu kan buat mengakhiri acara, mengakhiri kegiatan ya. Dan gak boring juga ya. Boleh berdiri? Tahan diri. Silakan. Boleh dipandu-pandai. Oke guys, udah tahu belum nih gamesnya? Jadi kalau misalkan kakak bilang kepala, kalian jangan pegang kepala. Kalau kakak bilang pundak, kalian jangan pegang pundak. Oke, ngerti? Cluenya ucapan adalah larangan. Nah, betul. Ucapan adalah larangan. Jadi kalau yang aku ucapin, nggak boleh kalian lakuin. Oke? Fokus ya. Kelihatan nggak ya kalau di situ? Baca nggak ya? Boleh deh, ada yang kesini, ada yang kesini. Ya, ada banget. Happy aja guys, buat di akhir. Nanti ada hukumannya ya. Yang salah maju. Kak, boleh bantu buat ngeliat anak-anaknya? Boleh Kak, Ya. Udah siap? siap. Kaki. Kepala. Kaki, kepala, pundak. Satu-satu dong karena. Oke. Satu-satu karena. Ulangi ya. Fokus kalian fokus. Dari sini ada mereka. 1, 2, 3. Kaki. Kepala. Tangan. Maju tangan dulu. Ceweknya ada nggak nih? Ceweknya ada nggak? Kaki. Mau sendiri aku mau sama partner. Oke, Kalian kasih sok. partnernya. Sekarang kamu yang komandain ke mereka. Ya, kamu yang ya. Kita dulu. Komentarnya kepala pundak kaki ya. Fokus ya. 1, 2, 3. Tangan, kepala, kaki, pinggang, mulut, hidung, mata, alis, Kepala. Fokus. Boleh kalian berdua dulu. Boleh kalian duduk dulu ya. Kalian dulu ya. Sok boleh dong ke tengah. Sini dong ke tengah. Boleh kalian perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Silakan. Maka nama saya Muhammad Abdul Takin dari kelas 10 TSM 1. Tempat saya di Kumalirang. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Silakan.
masa saya sejak SD itu saya pas pengukuhan itu ada perkemahan pramuka. Itu saya kelas 5. Di situ saya menyukai pramuka karena ada penjelajahnya gitu kan. Ya, terus pas udah naik ke SMP saya mengikuti ekskul organisasi pramuka. Di situ saya menjalankan tugas-tugasnya dan saya ke situ pernah kepilih mengikuti perlombaan. Perlombaan itu lomba tingkat 2 dan 3 Kak di pramuka. Terus gimana tuh selama lomba itu? Selama lomba itu banyak pengalaman saya Kak, dari semacam banyak ketemu teman kan di lomba tingkat itu kan pas sekabupaten banyak tuh Kak, ada yang dari Bojong, ada yang dari Sumur. Di situ saya banyak kenal gitu Kak, teman-teman yang dari jauh bukan dari sekitar Magelang. Seru banget gak sih punya relasi tingkat kabupaten? Seru banget Kak. Oh, seru banget tuh. Apalagi dengan provinsi ya Ya. Kak? Alhamdulillahnya saya pas kan lomba kabupaten saya bersyukur enggak menang Kak, enggak lolos di tingkat provinsi karena nilainya kurang Kak, dari mulai juniori terus masak rimba banyak Kak perlombaan-perlombaannya. Waktu itu emang dapet nilai berapa tuh? Pionering, masuk ke Pas juniori itu dapat nilai 86 Kak. Wih. Kalau Masak rimba itu saya masak rimba nih Kak, perlombaan masak rimba saya masak apa? susu jahe Kak. Dari itu nggak pakai peralatan itu ya tradisional, dari batu bata saya memakai apa yang daun apa itu belarak daun kelapa. Di situ saya mendapatkan nilai berapa ya, 80 kalau nggak salah. Wih, keren. Oke, cukup apa? Ada lagi? Cukup Kak, cukup. Jadi kasih tepuk tangan dulu. Cerita depan kalian semua. Itu salah satu pelatihan untuk melatih public speaking. Iya. Boleh dari yang punya? Sok, silahkan. Pengalaman aku dari organisasi saya ini sama juga kayak pramuka. Aku juga mengikuti pramuka dari SD kelas 4. Pengalaman aku waktu itu mengikuti pengukuhan antar SD semuanya yang boleh ya bisa banyak banget Kak. Seru aja satu sekolah itu disiplin gitu. Terus pengalamannya itu yang pertama temannya itu silakan. Pengalaman paling serem apa paling seru itu teman Paling kesurupan? serem sih Kak. Terus kalau yang paling seru itu ketika dia dikasih makan sama kakak kelasnya. Makan bukan makan enak itu Kak. Gimana tuh? Kayak roti, terus katanya kan dikasih roti coklat. Aku kan seneng kan yang namanya kecil gitu kan. Ternyata waktu dimakan itu isinya terasi. Ya terus disuruh bilang enak gitu, enak Kak katanya. Terus aku bilang Kak, dimarahin. Terus kata gurunya, kamu jangan marahin anak kecil, tapi tetap aja cuma dimarahin. Tapi itu jadi pengalaman paling seru buat kamu. Ya, Kenapa? Karena makan terasi. karena teman-temannya juga kayak yang membela aku. Terus naik ke kelas yang SMP, tingkat SMP, aku nggak ikut pramuka tapi ikut itu pas 8 diajak ke sini. Oh, jadi kamu ke sekolah. Aduh, Gimana perasaan kamu satu sekolah lagi sama si ini? Lanjut. terus ada pengalaman karena
Sosip. Kayaknya hadiahnya ada satu lagi ya Kak ya? Ayo satu orang lagi deh, boleh deh kasih kesempatan. Buat adik-adik yang mau ngejelasin apa itu genap pelajar yang tadi kita udah jelasin dari Iya. awal sampai akhir. Ayo. Ayo, secara singkatnya aja deh, gak Siapa apa-apa. yang aja nggak apa-apa. Ayo siapa yang berani? Ayo, Ayo ada di rumahnya loh. ada satu lagi nih. Boleh, Ayo, boleh, ayo. boleh, boleh. Ayo, Ya. diam aja. Boleh. Perkenalan dulu ya. Izin perkenalan diri. Silakan. Saya Tari Taryani dari kelas 10 PKJ 1. Oke. So, sekarang jelasin apa itu genap pelajar yang tadi kita udah jelasin, apa yang mau kita jelasin dari awal. Oke, mohon izin kakak. Ya, jadi duta pelajar itu adalah duta itu kan seseorang yang diutus untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan sesuatu. Pelajar itu seseorang yang sedang melakukan pendidikan di suatu lembaga sekolah. Iya, betul. Kalau Banten itu adalah salah satu provinsi, jadi duta pelajar Banten adalah seseorang yang melakukan pendidikan di provinsi Banten. Nah di provinsi Banten itu, di duta provinsi Banten itu keuntungannya sangat banyak keuntungannya. Ada berkenalan dengan teman bebas di luar provinsi juga. Terus ada juga banyak banget keuntungannya juga. Terus delegasi-delegasinya ada delegasi dari provinsi Serang, provinsi Lebak, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Banten, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Banten, ya. itu sama Tangerang,